Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deska Kaila Maura Safa dengan NIM G0025129. Saya dari kelompok A2 dengan ASLab. Mbak Alisa, di sini saya akan melaporkan mengenai blok 2.2 anatomi sistem kardiorespiratory. Ini untuk skenario laporan yang pertama. Untuk yang A, kita akan membahas mengenai fetal circulation. Nah, sirkulasi fetal ini kan melibatkan hubungan antara plasenta, pembuluh umbilikal, lalu hepar, kor, dan juga pembuluh-pembuluh yang lain yang mana dia dirancang untuk membantu fungsi organ yang mana dia itu belum bisa berfungsi secara optimal, khususnya pada paru dan sebagian hepar. Nah, darah ini kan teroksigenasi dari plasenta masuk melalui vena umbilikal lewat yang sini. Jadi dari plasenta dia akan masuk lewat vena umbilikal yang berjalan menuju hepar dan nantinya bercabang menjadi dua, yaitu sebagian kecil masuk ke sinusoid hati dan sebagian yang lainnya akan diarahkan melalui ductus venosus lewat ductus yang ini. Nah, lalu suatu saluran vaskuler intrahepatik yang menghubungkan vena umbilikal langsung ke vena cava inferior. Secara anatomis, ductus venosus ini memungkinkan darah dengan saturasi oksigen yang tinggi itu dia akan mencapai ke jantung tanpa kehilangan kadar oksigen yang signifikan di hati. Nah, darah ini kemudian dia akan masukkan ke atrium kanan yang ada di core, yang ada di jantung, di mana di dalamnya ini kan terdapat struktur berupa valvula vena cava inferior yang secara fungsional mengalahkan aliran darah menuju foramen oval. Nah, menuju foramen oval yaitu celah pada septum interarterial antara septum primum dan juga septum yang sekundum. Nah, foramen oval ini dia merupakan valve yang memungkinkan darah ini dia akan mengalir satu arah dari atrium kanan ke atrium yang kiri. Nah, dari atrium kiri, darah kan nantinya masuk ke ventricle kiri dan dipompa melalui aorta ascendens untuk menyuplai otak juga ekstremitas. Nah, darah yang asalnya dari vena cava superior, dia akan masuk ke atrium kanan. Lalu cenderung dia akan mengalir ke ventricle kanan, lalu ke truncus pulmonalis, akan ke atas, akan masuk ke truncus pulmonalis. Namun karena resistensi vaskular paru yang masih tinggi akibat suatu kondisi, nah sebagian besar darah ini akan dialirkan menuju ductus arteriosus, yaitu struktur vaskuler yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta ascendens distal terhadap percabangan arteri subclavia yang sebelah kiri, yang sinistra. Nah, secara keseluruhan hubungan ini kan nantinya akan membentuk sistem sirkulasi paralel bukan seperti kita setelah lahir dan sangat bergantung pada struktur-struktur yang sudah dibahas tadi. Ada umbilical vein, ada ductus venosus, ada foramen oval. Nah, selanjutnya ini yang B ada gangguan struktur. Nah, gangguan struktur ini sering disebut sebagai PDA atau patent ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus itu kan pembuluh pendek yang menghubungkan bagian proksimal dari arteri pulmonaris sinistra dengan aorta descendens yang tepat distal dari percabangan arteri subclavia sinistra. Nah, setelah bayi itu lahir, struktur ini itu normalnya mengalami konstriksi dan berubah jadi ligamentum arteriosum. Nah, suatu pita fibroserosa non-fungsional pada kondisi PDA atau patent ductus arteriosus ini, struktur ini tuh tetap terbuka sehingga dia mempertahankan hubungan langsung antara dua sistem sirkulasi besar tersebut. Nah, karena aorta ini lebih tinggi dibanding arteri pulmonalis setelah lahir, maka secara anatominya
akan terjadi aliran darah kontinu dari aorta ke arteri pulmonalis, yang mana hal ini nanti dapat menyebabkan volume darah pada sirkulasi paru itu akan kembali ke jantung kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kan nyambung, harusnya ini tertutup. Nah, sehingga nantinya atrium kiri dan ventrikel kiri itu akan mengalami dilatasi. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, peningkatan tekanan dan aliran di arteri pulmonalis itu dapat menyebabkan perubahan struktural dinding pembuluh dan juga hipertensi pulmonal. Nah, jika tekanan di sisi kanannya itu meningkat melebihi sisi kiri, nah arasanya itu dapat berbalik yang menyebabkan darah itu nggak bisa oksigenasi masuk ke sirkulasi sistemik dan dapat menimbulkan sianosis. Lalu posisi ductus arteriosus yang dekat dengan saraf itu juga dapat mengalami pembesaran dan juga dapat memengaruhi kerja dari saraf itu sendiri. Nah, ini juga ada contoh klinis lain yang mana kalau ini kan paten ductus arteriosus, kalau yang ini paten foramen oval. Jadi foramen oval itu umumnya setelah bayi itu lahir dia akan menutup. Tapi jika dia terbuka, maka darah yang ada di sini bisa masuk ke sini, darah yang ada di sini bisa masuk ke sini. Jadi akan tercampur-campur. Selanjutnya ada vaskularisasi. Nah, secara anatomi suplai darah jantung itu kan berasal dari arteri koroner yang merupakan cabang pertama dari aorta ascendens yang tepat di atas katup aorta. Nah, arteri koroner yang sinistra itu biasanya berasal dari sinus aorta sinistra dan segera bercabang menjadi LAD atau left anterior descending. Yang ini. Dan dia nanti akan berjalan di sulcus interventricular anterior menuju apex jantung. Dan juga ada arteri circumflexa yang mana nanti dia mengikuti sulcus atrioventricular sinistra menuju ke posterior. Nah, untuk LAD sendiri, ini dia memberikan cabang septa yang menyuplai 2/3 anterior septum interventrikular serta cabang diagonal ke dinding anterior versi ventrikel yang sinistra. Lalu kalau yang circumflexa itu dia memberikan cabang marginal yang menyuplai dinding lateral ventrikel sinistra. Lalu arteri koroner yang dextra yang berasal dari sinus aorta dextra berjalan di sulcus atrioventricular dextra dan memberikan cabang ke ventrikel dextra. Lalu juga ada cabang yang paling penting yaitu PDA atau posterior descending arteri. Posterior descending arteri ini pada ini tuh didominasi di sebelah dextra. Nah, untuk sistem vena jantung secara ini tuh berjalan paralel dengan arteri di mana great cardiac vein itu dia akan mengikuti jalur dari LAD, middle cardiac vein itu mengikuti sulcus interventricular posterior. Lalu semua vena ini nanti muaranya ke coronary sinus dan juga dia akan ada struktur vena besar yang terletak di sulcus atrioventricular posterior dan bermuara langsung ke atrium dextra. Nah, tepat di antara vena cava inferior dan juga katup tricuspid. Oke, next. Ini untuk skenario laporan yang kedua. Nah, yang pertama akan membahas mengenai sinus paranasal. Nah, secara anatomi sendiri, sinus paranasal itu kan merupakan rongga berisi udara yang dilapisi epitel respiratorik bersilia dan terletak di dalam kranium. Nah, sinus maxillaris yang ini itu adalah sinus paling besar yang bentuknya itu kayak piramida dengan basis menghadap ke dinding lateral rongga hidung dan apexnya mengarah ke processus zygomaticus. Nah, dinding superiornya ini merupakan dasar dari orbita, sedangkan dinding inferiornya ini berhubungan dengan
akar gigi. Lalu sinus frontalis yang ini, sinus frontalis itu letaknya di dalam di dalam os frontal. Nah, di atas arcus superciliaris dan memiliki hubungan dengan rongga kranial bagian anterior. Selanjutnya ada sinus ethmoidalis. Ini adalah dia terdiri dari sel udara kecil yang dipisahkan oleh septa yang tipis dengan dinding lateral yang tipis yang disebut lamina papyracea. Dia memisahkan dari orbita sehingga infeksi dapat dengan mudah menyebar ke mata. Lalu selanjutnya ada sinus sphenoidalis. Untuk sinus sphenoid ini terletak paling posterior dan paling dalam. Nah, hubungannya ini erat dengan struktur vital seperti kelenjar hipofisis, nervus, lalu ada sinus cavernosus, sehingga infeksi di area ini itu dapat berpotensi untuk menimbulkan komplikasi. Nah, semua sinus ini nanti muaranya akan ke rongga hidung, vestibulum nasi, dan juga berfungsi sebagai sistem yang mana mereka akan saling terhubung. Lalu selanjutnya ada meatus nasi dan drainase sinus. Nah, dinding lateral rongga hidung itu kan memiliki 3 tonjolan utama ya yang disebut sebagai konka. Nah, konka itu ada konka superior, konka media, dan konka inferior yang membentuk ruang di bawahnya yang disebut meatus nasi. Nah, meatus nasi yang medius gambarnya lebih kayak ini. Itu kalau meatus nasi medius itu dia yang paling kompleks dan penting karena dia mengandung struktur yang disebut osteomeatal kompleks, yang mana dia nanti terdiri dari ucinate processus atau processus ucinatus, terus ada juga hiatus semilunar dan juga bula ethmoidal. Nah, di dalamnya. Lalu sinus maxillaris itu nanti dia muaranya ke meatus medius melalui ostium yang terletak di dinding medial sinus dan membuka ke hiatus semilunaris. Untuk yang sinus frontalis itu dia mengalir melalui saluran sempit yang disebut infundibulum ethmoidal, yang juga nanti dia itu akan bermuara ke meatus medius. Nah, lalu juga ada meatus nasi superior, terletaknya di bawah konka superior ya. Di bawah konka superior dia nanti juga menerima drainase dari sel ethmoid yang posterior. Terus kalau sinus yang sphenoidalis itu dia tidak bermuara ke meatus, melainkan bermuara ke recessus. Dia akan bermuara ke recessus sphenoethmoidal yang terletak superior terhadap konka superior. Lalu ada meatus nasi yang inferior, itu dia yang paling bawah, itu dia menerima drainase dari ductus nasolacrimalis. Selanjutnya sinusitis. Nah, sinus maxillaris sendiri itu memiliki beberapa karakteristik yang membuat dia itu sangat rentan terhadap terjadinya sinusitis. Nah, ostium sinus maxillaris itu kan letaknya di bagian superior dinding medial sinus, sehingga aliran drainase mukus itu dia harus melawan gravitasi untuk mencapai rongga hidung. Beda sama rongga-rongga yang lain, dia kan drainasenya lebih bergantung pada gravitasi. Nah, selain itu ostium ini juga relatif kecil dan juga dia muaranya ke meatus nasi medius melalui dari hiatus melalui hiatus yang
semilunaris. Nah, jadi bagian dari osteomeatal kompleks yang sempit dan mudah mengalami obstruksi akibat edem mukosa. Terus dalam kondisi infeksi saluran napas atas, mukosanya itu akan mengalami inflamasi dan pembengkakan, dan dia akan menutup jalur drainase ini secara keseluruhan bisa jadi. Nah, dasar sinus yang luas itu kan memungkinkan terjadinya akumulasi sekret yang banyak, yang kalau nggak terdrainase dia bisa menjadi media pertumbuhan bakteri. Terus fungsi pembersihannya ini juga sangat bergantung pada aktivitas silia yang ada di dalamnya, sehingga ketika fungsi silia sendiri terganggu atau mukus menjadi kental, nah ini prosesnya jadi nggak efektif. Kombinasi faktor-faktor tadi itu bisa memperparah kondisi lalu menjadikan inflamasi, akhirnya lebih mudah sinus maksilaris ini sebagai lokasi yang sering terjadi sinusitis dibandingkan sinus yang lain. Nah, ini contoh sinusitis. Jadi ada sekret yang timbul di dalamnya karena kan dia muaranya kan melawan gravitasi. Jadi dia itu rentan untuk sekretnya itu lebih sulit untuk naik. Dia lebih mudah untuk berkumpul di sini. Nah, ini kalau sudah terlalu banyak nanti bisa inflamasi dan akhirnya menjadi sinusitis. Nah, ini ada beberapa sinusitis dan juga polip yang aku ambil gambarnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan laporan blok 2.2 anatomi sistem kardiorespiratori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.